Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru aja datang di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah unboxing sebuah gimbal dari VAIU, yaitu G6 Max, dan seharusnya di video ini kita sudah ngerilis video reviewnya. Namun sepertinya kita tunda dulu karena kita mau nge-share sebuah bug di gimbal ini. Jadi kemarin kita udah nge-review ya, kita ngambil rekaman review untuk gimbal ini. Namun ternyata kita nemuin ada bug pada gimbal G6 Max ini. Nah, pada saat kita balancing gimbal ini, kita pasang unit kameranya, kita nyalain, jadi ada getar-getar yang gak jelas gitu guys dari gimbal ini di bagian setiap motornya. Jadi awalnya kita udah sempat shock ya dengan gimbal ini dan sempat kecewa juga yang katanya gimbal terbaik di tahun 2020 ini. Karena sebelumnya kita buat milih gimbal ini tuh agak-agak ragu juga, agak-agak mikir-mikir juga karena ngebandingin antara Zhiyun Crane M2 dan adiknya G6 Plus, dan akhirnya kita memilih ini karena kita menilai gimbal ini adalah gimbal terbaik di kelasnya. Dan ternyata pas kita cobain kayak gini. Nah, ternyata rasa kecewa itu terobati karena sempat kita pelajarin semalaman ya. Jadi kita nemu ternyata kalau kita mindahin unit kameranya itu ada pengaturan yang harus kita lakukan. Jadi beda kamera, unit kamera yang kita pakai, jadi beda pengaturan lagi. Tentunya di balancingnya akan berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda itu mempengaruhi sesuatu di gimbal ini juga. Nah, apa itu? Kita langsung saja lihat di sini guys. Oke, jadi di sini kita bakal tunjukin ke kalian bugnya seperti apa, dan kita akan gunakan handphone ini sebagai alat peraganya karena sama aja guys ya, kita pakai mirrorless untuk peraganya pun sama karena bugnya akan sama juga ketika kita menggantikan unit kamera itu dengan kamera yang lain di gimbal ini. Nah, langsung saya kita coba balancingkan handphone ini. Jadi di sini posisinya sudah posisi lock ya, posisi untuk diamankan di tas atau di tempat di traveling bagnya. Nah, kita rilis, kita posisikan ke posisi untuk balancing guys. Nah, posisinya itu seperti ini, kita rilis locknya dan kita lock kembali menjadi posisi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah posisi standar untuk balancingnya, dan kita udah pasang ya plate-nya, rilis quick release-nya. Dan di sini kita rilis locknya, kemudian kita masukkan unit kamera kita di gimbal ini, kita kencangkan bagian locknya. Oke, nggak usah terlalu ke dalam ya, kayak seperti ini. Nah, kita rilis bagian yang pertama di bagian tilting ini. Nah, kameranya bakal jatuh kayak gini. Ini kita langsung prosedur agak cepatnya aja guys ya, soalnya nanti agak lama lah kalau misalkan mau ngikutin standarnya. Oke, jadi seperti itu. Kita rilis bagian ini dulu, bagian tiltingnya dulu. Nah, posisinya itu kalau di tutorial kita maunya menghadap ke atas ini ya, tapi untuk di handphone itu nggak perlu ya, kita perlu imbangin sampai seperti ini aja. Jadi dia tujuannya adalah menghadap ke depan seperti ini. Nah, seperti ini aja guys, kita buat seperti ini aja, ini udah cukup banget. Kita langsung langkain aja, kalau di mirrorless nanti bakal saya buatkan video balancingnya ya. Nah, setelah itu kita rilis bagian rollingnya. Nah, ini kan masih timpang ke kanan ya, kita rilis bagian ini, kita luruskan seperti yang sudah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lock lagi bagian sini, kita kembalikan posisinya. Nah, ini udah ngelock ya bagian ini dan ini. Kemudian kita rilis bagian yang panningnya di bagian bawah. Oke, ini udah rilis. Kemudian kita angkat horizontal seperti ini. Unit kameranya kalau masih timpang kayak gini berarti nggak balance ya. Kita kendorkan knob bagian sini. Kita coba horizontalkan lagi, masih nggak balance. Oke, ini balance ya, udah lurus. Kita kencangkan. Kita coba lagi. Nah, ini udah lurus. Jadi posisinya seperti ini guys, posisi defaultnya. Oke, jadi sudah seperti ini, kita rilis semua locknya. Nah, kita lihat ini udah lurus, bagian rollingnya, bagian tiltingnya kita buat seperti ini aja.
Kalau di kamera mirrorless kita harus buat dia bisa seperti ini, stay seperti ini, dan juga stay di depan seperti ini. Jadi harus dua posisi tuh. Nah, untuk handphone begini aja udah cukup ya. Nanti bakal saya buatkan video balancing mirrorless-nya. Nah, sekarang kita nyalakan gimbalnya guys. Oke. Nah, di sini dia stabil guys. Karena sebelumnya kita pakai kamera ini juga ya, kamera handphone ini juga. Nah, yang membuat dia nggak stabil, getar-getar itu ada di menu sini guys. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita fokusin dulu. Nah, di dalam menu ini kita lihat di sini ada tombol power. Tombol power ini adalah tombol untuk masuk ke menu ya. Kita tekan sekali dia akan masuk ke menu untuk pengaturan inception, time lapse, dan portrait ya. Nah, kita tekan sekali lagi tombol menu ini supaya masuk ke menu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada pilihan untuk pengaturan motor setup, knob setup, kamera setup. Nah, kita masuk ke motor setup guys. Jadi yang membuat dia berbeda kemarin adalah bagian motor setup ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah pengaturan pembacaan si gimbal terhadap berat kamera ini. Jadi motor strength-nya diatur sama bagian ini guys. Jadi ini kenapa nggak getar? Kenapa? Karena udah di setting ya sebelumnya. Nah, ini saya coba ubah. Kenapa dia kemarin berubah? Ketika saya mau mengganti unit kameranya menjadi mirrorless, pengaturan ini akan tetap seperti ini. Jadi tilting motor strength-nya itu bakal tetap di poin ini. Sementara unit yang kita pasang ada mirrorless yang cukup berat ya. Jadi seharusnya motor strength-nya bertambah, tapi di sini saya coba naikin ya. Saya buat dia berlebihan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini bergetar guys gimbalnya. Nih, teman-teman bisa dengar sini. Gimbalnya ini getar. Teman-teman bisa lihat. Nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini getar guys gimbalnya. Nah, kenapa? Karena pengaturan tilting motornya ini salah guys. Nah, ketika saya turunkan tilting motornya ini, dia kembali normal, tidak bergetar lagi. Gimbalnya kembali normal ya. Nah, di pen motor juga seperti itu. Kalau kita ubah posisinya ini menjadi beda, itu bakal getar juga nanti. Tapi itu harus di posisi-posisi tertentu dulu. Misal kalau kita gerakin kayak gini. Tapi yang paling ngaruh itu adalah si tilting motornya ini. Jadi kalau pengaturannya ini beda, salah, nah bakal kayak gini. Teman-teman bisa lihat ini getarannya kencang banget ya. Jadi tilting motornya terlalu kencang. Jadi kalau semakin kita arahkan ke kiri bagian ini, nah disitu tilting motornya itu berarti motor strength tiltingnya itu kekuatan motornya diperkecil. Nah, diperkecil kenapa? Karena hanya mengangkat beban yang ringan seperti ini guys, hanya handphone. Nah, ketika dia dipasangkan mirrorless yang agak berat atau kamera DSLR yang mungkin beratnya mendekati 1,2 kilo, nah kita harus menaikkan tilting motor strength-nya guys. Mungkin dibuat penuh atau di bawahnya disesuaikan. Nah, cara cepatnya kalau teman-teman habis mengganti kamera dari handphone ke mirrorless, caranya itu masuk ke menu ini juga. Nah, di bagian sini kita switch ke bawah. Oke, teman-teman bisa lihat kita switch ke bawah. Jadi dari tilting motor kita pindah ke pen motor, kita pindah ke rolling motor, dan di bawahnya ada adaption. Nah, kalau teman-teman udah pasang kamera teman-teman, misalkan mirrorless-nya udah diganti, dipasang di sini dan tiba-tiba ada getar, biarin aja guys, langsung masuk ke menu yang tadi. Kita kembalikan dulu, langsung masuk ke menu yang ada di sini. Kita pencet tombol menu ini sekali. Oke, kita tekan sekali lagi. Oke, sudah masuk ke motor setup. Nah, di motor setup ini kita arahkan joysticknya ke kanan. Nah, di sini kita langsung pilih ke bawah aja, lewatin tilting motor, lewatin pen motor, rolling motor, dan kita pilih di adaption. Jadi di sini ada tulisannya adaption. Teman-teman langsung pilih ini aja. Meskipun unit gimbalnya ini masih getar, udah terusin aja masuk ke bagian sini dan langsung di adaption seperti ini guys. Tapi teman-teman harus tahu ini gimbalnya harus disimpan di bawah seperti ini, di bidang yang rata ya, di bidang yang rata ini. Jadi tujuan motor setup ini adalah untuk mengkalibrasi berat unit yang kita pasang di gimbal ini. Jadi motor setupnya itu bakal disesuaikan kembali guys. Teman-teman bisa lihat tiltingnya kembali ke posisi semula ya. Nah, coba aku ubah ya jadi tinggi seperti ini tilting motornya. Kemudian pen motornya aku penuhin kayak gini ya. Ini mulai getar. Ini rolling motornya udah tinggi kayak gini, ini aku penuhin aja. Nah, ini udah penuh semua.
fan motor rolling dan juga tiltingnya hampir penuh ya. Ini penuh nih, getar. Nah ini saya taruh, jadi masih getar kayak gini, langsung pilih di adaption aja. Nah dia bakal diam dulu, masih getar untuk beradaptasi, kemudian dikalibrasi, dan ada tulisan sukses kalau udah selesai guys. Nah sekarang udah normal guys, jadi gimbalnya udah bekerja dengan normal. Jadi sebenarnya bukan kesalahan dari balancing kita atau gimbalnya yang rusak, bukan ya. Jadi betul-betul ada menu yang harus kita penuhin dulu syaratnya. Kita adaptasikan dulu motor setupnya, dimana mengatur kekuatan si setiap motor ini agar kamera yang kita pasang ini disesuaikan dengan kemampuan si motor gimbal ini. Nah jadi seperti itu guys, yang awalnya kita sempat kecewa dan shock ya, ternyata jawabannya itu di situ. Jadi ada satu pengaturan untuk mengadaptasikan atau kalibrasi lah ya, yang kita kenal, kalibrasikan si gimbal ini dengan unit handphone atau unit kamera yang kita pasang di gimbal ini. Jadi logikanya seperti ini guys, untuk apa dikasih motor strength yang kuat kalau misalkan yang dipasang adalah kamera yang kecil gitu. Nah motor dari gimbal ini ternyata bisa menyesuaikan hal seperti itu guys. Jadi ya keren banget ya, mungkin di gimbal-gimbal yang lain belum ada setup seperti itu. Jadi kalau kita pasang kamera mirrorless, pengaturan servo yang tadi kita lihat di motor setupnya itu motor strength ya kalau kita sebut di aplikasinya, itu menyesuaikan langsung pada unit kamera kita guys. Jadi ini adalah fitur yang menurut saya bakal tetap membawa dia menjadi gimbal terbaik di tahun 2020 ini. Oke, jadi semuanya jangan langsung panik ya kalau misalkan memasang kameranya dan ternyata langsung bergetar seperti itu. Bergetar tidak wajar ya, seperti tidak balance. Itu bukan karena kesalahan balancing kita, tapi ada sesuatu yang harus kita penuhin di gimbal ini. Jadi mungkin sampai di sini saja videonya, semoga bisa membantu teman-teman yang melihat video ini atau yang sedang mencari gimbal atau yang sudah membeli gimbal ini, semoga bisa terbantu ya, tidak perlu khawatir lagi dengan adanya getar-getar asmara seperti itu. Oke ya. Jadi oke, sampai di sini saya videonya, dan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.